Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh merasakan hadirat Allah, kuasa Allah, jamahan-Mu, suatu bimbingan-Mu kepada kami. Jauhkan daripada yang jahat. Terima kasih Tuhan, semuanya diserahkan kepadamu dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Baik, kita akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai yang ke-10. 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 10. Kita akan bacakan silih bergantian. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badan terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saudara, dalam hidup ini kadang ada pujian, karena ada kelebihan kita. Dalam hidup ini kadang ada diingatkan oleh seseorang supaya kita lebih berhati-hati. Dalam hidup kita kadang ada yang tegur kita karena kesalahan kita. Itulah hidup yang Tuhan berikan kepada kita, saling mengingatkan, saling memberikan pujian, saling memberikan suatu teguran satu akan yang lain. Demikian juga di dalam kehidupan seorang yang bernama Timotius, di mana Rasul Paulus sebagai gurunya, guru daripada Timotius. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-6, di dalam ayat yang ke-6, Rasul Paulus memberikan pujian kepada Timotius. Dikatakan, engkau akan menjadi seorang pelayan yang baik. Itu yang pertama. Engkau terdidik dalam soal iman. Yang ketiga, engkau terdidik dalam ajaran yang sehat. Itu suatu ungkapan Rasul Paulus tentang diri Timotius. Hai engkau Timotius, engkau akan menjadi seorang pelayan yang baik. Tentu itu tidak mudah untuk dikatakan. Engkau juga terdidik dalam soal-soal iman dan terdidik dalam ajaran yang sehat. Engkau banyak belajar tentang ajaran-ajaran sehat. Engkau tahu itu semua. Itu pujian daripada Rasul Paulus kepada Timotius. Tetapi di sisi lain, Rasul Paulus juga mengingatkan Timotius di dalam ayat yang ke-7 dengan kata tetapi. Tetapi kalimat kata tetapi menunjukkan suatu hal yang berbeda, ayat 7 dengan ayat yang ke-6. Di dalam ayat yang ke-7, Rasul Paulus ingin menegaskan tentang kalimat perintah yang pertama. Jauhilah tahayul
dan dongeng-dongeng dari nenek-nenek tua. Yang kedua, latihlah dirimu untuk beribadah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus tahu dengan benar tentang diri Timotius itu siapa. Sehingga Rasul Paulus menceritakan, berani mengatakan hal ini. Jauhilah akan tahayul dan dongeng-dongeng itu. Latihlah ibadah. Inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius tentang dua hal ini. Diingatkan, dinasehati untuk anak-anak yang muda itu. Saudara, kalau kita mau lihat nasihat daripada Rasul Paulus kepada Timotius, sebenarnya nasihat ini tentang jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng dan latihlah dirimu beribadah, itu ada hubungan satu dengan yang lain, yang tidak dapat dipisahkan, yang mempunyai kaitan yang erat satu dengan yang lain. Tentu, jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng dan latihlah dirimu beribadah ada dalam satu maksud daripada Rasul Paulus kepada Timotius dan kepada kita. Dalam hidup ini, saudara, kita tidak mungkin lepas dari tahayul-tahayul, cerita-cerita dongeng-dongeng. Kita mengiyakan hal itu, bukan? Sekali lagi, dalam hidup kita tidak mungkin lepas dari cerita-cerita dongeng, cerita-cerita tahayul. Misalnya begini, tiba-tiba kita mendengar pintu yang ada di pintu kamar yang ada di dalam rumah. Jangan berhadapan-hadapan. Itu bahaya. Ada yang mengatakan roh-roh jahat itu berkumpulnya di Tenggara. Oleh sebab itu jangan suka menghadap Tenggara, berarti banyak jeleknya. Saudara, yang jahat-jahat masa ada kumpul di Tenggara saja? Enggak, bukan? Roh jahat itu ada di mana-mana, di semua sisi mata langit, di mana saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita malahan banyak menerima cerita-cerita itu, tahayul-tahayul itu, dongeng-dongeng itu, dan kita mungkin akan mendengar cerita-cerita itu lagi pada masa-masa yang akan datang, yang tentunya berbeda, informasi yang berbeda, cara penyampaian yang berbeda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu sekali lagi banyak mendengar akan cerita-cerita itu. Tetapi
Rasul Paulus berkata, jauhilah dongeng-dongeng itu, jauhilah tahyul-tahyul itu. Mengapa demikian? Karena cerita itu bukanlah kebenaran. Sekali lagi, tahyul-tahyul itu, cerita-cerita yang kamu dengar dari dongeng-dongeng itu bukanlah kebenaran. Mitos itu yang pertama. Kenapa Rasul Paulus mengatakan jauhilah tahyul-tahyul dan dongeng-dongeng itu? Karena dapat mempengaruhi hidup kita, dapat mempengaruhi akan mental kita, pola pikir kita. Kita sudah tahu itu tidak benar. Kalau kita mendengarkannya terus, maka mempengaruhi pola pikir kita. Kita tahu itu bukan kebenaran. Contoh saja, jemaat sebagai orang Kristen, contoh, tiap-tiap hari coba baca mitos-mitos, baca mimpi-mimpi, cerita mimpi-mimpi orang, tiap hari, tiap saat, coba baca legenda-legenda, dongeng-dongeng. Saya percaya jiwa saudara terpengaruhi, dikit atau banyak pasti terpengaruh. Oleh sebab itu jauhilah. Artinya apa saudara? Jangan mendengarkannya, jangan membacanya, jangan bergaul dengan dia, jangan dekat-dekat dengan dia. Itu jauh. Percayalah, kalau kalian dekat-dekat dengan hal-hal seperti ini, tahyul, dongeng, mitos, puasa-puasa yang gaib, saudara jauh dari Tuhan. Itu otomatis. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, alangkah, Rasul Paulus berkata, alangkah indahnya kalau kita terus berlatih dalam ibadah. Sekali lagi, tentu ada hubungan yang erat dengan kalimat yang pertama itu. Saudara, latihlah beribadah. Terus meneruslah beribadah. Apa maksudnya? Teruslah menerus beribadah. Karena di dalam ibadah engkau mendengarkan hal-hal yang benar. Karena di dalam ibadah engkau mengenal tentang kebenaran yang sejati. Itu beda. Beda sekali. Kalau kamu mendengar dekat-dekat dengan tahyul dongeng, engkau mengerti ketidakbenaran. Tetapi ketika engkau beribadah, disitulah engkau menerima, mendapatkan tentang kebenaran itu. Saya mau bertanya kepada saudara yang online maupun offline, apakah kalian mau mendapatkan kebenaran atau tidak? Kalau kalian ingin mendapatkan kebenaran, beribadahlah kepada Tuhan. Jauhilah tahyul itu, dongeng-dongeng itu. Kita tahu ketika kita belajar tentang dalam ibadah,
kita mendengar tentang kebenaran itu. Kebenaran itu, firman Tuhan itu adalah benar adanya. Firman Tuhan itu iya dan amin. Dan firman Tuhan itu tidak bohong. Itu adalah fakta yang akan membangun akan iman, membangun mentalnya orang, membangun akan kekuatan psikisnya daripada manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang kita perlu latih dalam beribadah. Kalau kita berbicara dengan banyak orang, belum tentu orang itu berbicara tentang kebenaran. Itu dapat menyesatkan kita. Tapi ketika kita beribadah kepada Tuhan, disitulah kita belajar firman Tuhan. Disitulah kita mengenal kebenaran Tuhan. Tentu hidup kita rindu kita mendapatkan hal-hal yang benar. Oleh sebab itu jangan meninggalkan ibadah. Allah sudah menciptakan ibadah supaya engkau mengenal tentang diri Allah, mengenal tentang kebenaran itu. Mari kita lihat Ulangan 31:11-13. Ulangan 31:11-13 saya akan membacakannya. Apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu. Supaya apa? Supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan Tuhan hukum Taurat ini, dan supaya anak-anak mereka tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk menduduki. Saudara, di dalam bagian ini berbicara kepada kita bahwa orang-orang Israel menghadap Allah. Artinya apa menghadap Allah? Beribadah kepada Allah. Pergi ke suatu tempat yang Allah tunjukkan supaya berkumpul menghadap Allah, beribadah kepada Allah. Lalu di sana apa? Lalu di sana buat apa? Mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan hukum Taurat. Hukum Taurat itu dibacakan, kebenaran itu dibacakan, supaya orang dapat mendengar. Setelah mendengar, melakukannya dengan setia. Ditanya, diberitahu lagi, disampaikan lagi. Yang belum tahu, biar berkumpul di sana, biar dibacakan, biar mereka tahu tentang hukum Taurat itu, biar mereka tahu tentang kebenaran itu yang Tuhan berikan kepada manusia. Supaya apa? Supaya takut akan Tuhan. Perhatikan, takut akan Tuhan. Ibadah, mengenal kebenarannya sehingga takut akan Tuhan. Betul? Ini firman Tuhan loh. Tetapi saudara, ketika engkau mendengar dongeng, ketika engkau mendengar mimpi-mimpi, ketika engkau mendengar tayul-tayul, disitulah
Kalau orang tidak pernah ibadah di dalam masa COVID seperti ini, tidak mengenal Allah dengan benar, maka mendengarlah cerita-cerita mati sana, mati sini, mati sana, mati sini. Akhirnya takut dengan keadaan pada dunia ini, sehingga tidak ibadah kepada Tuhan. Kalau kita yang tahu tentang kebenaran, di dalam ibadah kita diajarkan kebenaran-kebenaran itu, sehingga kita tidak takut pada dunia ini, kepada ilah-ilah dunia ini, kepada benda-benda dalam dunia ini, kepada mata angin di dalam dunia ini. Tidak takut pada matahari, bulan, dan bintang, dan akan tanah, termasuk COVID. Kita boleh waspada, tapi kita tidak boleh takut. Inilah fungsi daripada Rasul Paulus berkata, latihlah ibadah, teruslah beribadah, supaya kebenaranmu makin hari makin engkau mengenal lebih banyak tentang diri Tuhan, maunya Tuhan, tentang kehendak Tuhan. Saudara, sekali lagi, itu ada dalam pilihan kita masing-masing. Tentu Rasul Paulus berkata kepada Timotius yang masih muda tentang dua kalimat ini. Jauhilah tahyul, latihlah ibadah, itu pilihanmu. Kalau engkau tidak ibadah, engkau maka tidak mengenal kebenaran yang sejati. Kalau engkau tidak beribadah, engkau mau mendengar siapa? Ya tahyul-tahyul itu, cerita-cerita itu. Sehingga engkau bukan takut pada Allah, tapi kepada alam dan dunia ini. Satu contoh ketika saya menghadiri satu penghiburan pada waktu saya masih kecil, ketika saya masih SMP, saya melihat ada seorang anak menangis, minta ampun sama mamanya di depan peti mati. Sekali lagi, anaknya ini, saya lihat ada seorang anak yang masih muda, pasti lebih besar daripada saya. Waktu saya SMP dia sudah umur 20 tahun lebih, 30 tahun sudah menikah. Dia menangis di depan peti mamanya, minta ampun sambil menangis terseduh-seduh. Saya lihat, luar biasa. Akhirnya saya mendapatkan informasi bahwa waktunya mama masih hidup. Kalau saya mati, saya dikubur di situ. Ini permintaan mamanya. Tapi ketika mamanya mati, tidak bisa dikubur di situ karena ada sesuatu hal, maka dikubur di sana. Akhirnya ada ketakutan. Saya tidak bisa melakukan untuk mama saya permintaannya. Nanti mama saya marah. Nanti mama saya hukum saya. Nanti mama saya melakukan sesuatu kedurhakaan kepada saya. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian orang ini mengenal Tuhan Yesus. Orang ini makin mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau rajin ibadah, akhirnya dia tahu kebenaran. Mungkin saat itu dia takut, tapi sekarang dia berkata, aku tidak takut lagi. Tidak mungkin orang yang sudah meninggal bisa menghukum aku. Saya katakan itu benar adanya.
Saudara, inilah fungsi latihlah dirimu beribadah untuk menghilangkan rasa takut. Karena ada salah konsep. Dalam hidup kita pasti mendapatkan info-info, dongeng-dongeng, cerita-cerita, tayu-tayu itu yang dapat mempengaruhi hidup kita. Itu tidak mungkin tidak. Oleh sebab itu, kita harus datang kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan supaya kita tidak takut. Ketakutan hilang kalau kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ibadah, Tuhan semakin membangkitkan kita percaya kepada Dia, kepada Tuhan Yesus. Semakin percaya, semakin teguh, semakin dalam kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu setiap orang yang bersama dengan Tuhan Yesus diberikan kekuatan, diberikan kemenangan, diberikan iman, diberikan keteguhan, diberikan pengharapan. Seorang yang mau mati, dia berkata, saya tidak takut ketika saya mati, karena saya percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus saya mendapatkan hidup yang kekal. Saya mendapatkan keselamatan itu. Saudara, ketika Tuhan Yesus bangkit, banyak orang yang masih ragu-ragu tentang kebangkitan kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang hidup itu. Termasuk murid-muridnya. Sangat-sangat tidak percaya. Tetapi ketika waktu itu dalam pertemuan, para murid-murid semua berbicara tentang diri Tuhan Yesus. Semuanya dalam keraguan-raguan. Mereka berkumpul bersama-sama. Tentu ada pujianlah, tentu ada doa, tentu ada menangis, tentu ada keraguan di dalamnya. Itulah sebuah ibadah. Tiba-tiba Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Sampai mereka berkata, hantu. Tuhan Yesus bilang, bukan. Aku bukan hantu. Aku adalah Tuhan Yesus yang mati, yang sudah bangkit pada hari yang ketiga, sesuai dengan apa yang kukatakan itu. Yesus ada di tengah-tengah mereka yang sedang bergumul, yang sedang berdoa, yang sedang menangis, yang sedang putus asa bersama-sama. Yesus hadir. Tuhan meneguhkan iman mereka. Tuhan memberikan akan kepercayaan yang teguh kepada mereka. Thomas yang ragu-ragu akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, teman saya ketika konseling ke saya, teman saya itu jarang ibadah. Dalam masa COVID dia takut temannya meninggal. Sampai ketika dia berdapatan dengan tangan dengan orang, malamnya tidak bisa tidur. Apakah orang ini ada COVID atau tidak? Sehingga dia suruh orang yang dapatan dengan dia, tolong tes kamu COVID, semuanya saya bayar. Sampai takutnya demikian. Saudara, dengar orang batuk, langsung dia stres, langsung dia depresi, tidak bisa tidur.
ke psikiater juga tidak sembuh, ke psikolog juga tidak sembuh. Saya bilang, kamu kurang dekat dengan Tuhan. Kamu tidak beribadah kepada Tuhan benar, iya. Coba kamu ibadah, akhirnya dia ibadah, akhirnya dia ibadah, akhirnya dia ibadah. Ada kekuatan bersama dengan Tuhan. Melihat kebenaran. Saya bilang kalau kamu mati pun, itu ada dalam kuasa Tuhan. Bukan karena ketakutan, bukan karena manusia, bukan karena COVID itu. Tiba waktunya pasti berangkat. Itu tiba waktunya ada dalam kedaulatan Allah, sehingga kita serahkan itu kepada Tuhan. Saya selalu berulang-ulang bercerita tentang hal itu. Itu adalah kebenaran. Kalau kamu takut sama COVID, kamu takut dengan dunia, kamu takut dengan alam, kamu takut, kamu tidak mungkin dekat dengan Tuhan. Kamu akan stres, kamu akan depresi, kamu akan khawatir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang Tuhan suruh bagi kita. Inilah yang Rasul Paulus sampaikan kepada kita. Latihlah ibadah terus menerus. Jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ibrani 10:24-25. Jangan rugi, saudara. Ketika engkau tidak beribadah, disitulah momentum kebenaran engkau tidak dapatkan apa-apa. Seminggu sekali kita dipanggil ibadah. Tuhan sudah menciptakan ibadah. Mari kita menggunakan kesempatan itu. Tuhan mau kita beribadah kepada Dia, menyembah kepada Dia, memuliakan kepada Dia. Lakukanlah itu, jemaat semua. Jangan sampai tidak pernah ibadah. Jangan. Hanya karena COVID, hanya karena kerja tidak ada uang. Tuhan berkata, engkau tidak punya uang, bukan berarti engkau tidak beribadah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita beribadah, maka kita melihat kebenaran itu, sehingga kita tahu kebenaran itu, sehingga kita makin percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup itu. Maka hidup ini kita tidak akan takut. Alasan banyak orang berkata, aku tidak ibadah takut COVID, tapi dia jalan-jalan makan di sana, pergi di mall di sana. Dia astaga, berarti dia berbohongi dirinya sendiri dan berbohong kepada Tuhan. Saudara, saya selalu berulang-ulang, biarlah kita sungguh-sungguh, walaupun dalam masa COVID ini, COVID yang baru, COVID Delta, yang lebih baru lagi COVID Delta Plus, COVID Delta 7 hari, COVID Delta Plus 3 hari, COVID Delta Plus tidak bisa, kadang-kadang tidak bisa dideteksi oleh PCR. Bukan saya ngomong, itu profesor. Saudara, kalau kita takut seperti itu, akhirnya kita tidak pernah keluar. Kita tidak berinteraksi dengan banyak orang. Ya memang kita perlu waspada, tapi jangan kita takut karena semuanya itu, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa, hingga kita meninggalkan ibadah kita. Biarlah Tuhan menolong kita.
Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau. Betapa baiknya Engkau menciptakan ibadah, supaya kami anak-anak-Mu boleh menyembah kepada Engkau Allah yang hidup. Tuhan, di dalam ibadah itulah kami mendengar tentang kebenaran. Bapa, dalam hidup ini, ajarkan kami selalu mendengar tentang kebenaran-kebenaran yang ada. Bukan dongeng-dongeng, bukan mitos-mitos, bukan tahayul-tahayul, sehingga membuat kami takut, sehingga membuat kami jauh-jauh daripada Tuhan. Bapa, ingatkan kami, supaya setiap diri kami sampai akhir hidup kami terus melatih diri untuk beribadah. Kami terus-menerus untuk beribadah kepada Tuhan. Apapun situasi dan kondisinya, kami tetap ibadah kepada-Mu. Ketika kami tidak ibadah, disitulah momentum kebenaran sudah kami tidak dapatkan. Ada kehilangan kebenaran yang tidak kami dapatkan. Bapa di surga, hati-Mu supaya jemaat-jemaat umat-Mu di dunia ini supaya beribadah. Biarlah Tuhan, satu hari ini, selama 2 jam ini, kami beribadah kepada-Mu. Kami tahu, mungkin di dalam hari Minggu ini kami butuh uang, kami butuh pekerjaan, kami butuh istirahat, kami butuh refreshing. Tetapi waktu Tuhan, ajarkan kami tidak pernah mencurinya. Ajarkan kami terus menyembah, beribadah, memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik kepada kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.